Bab 2525. Sekarang, cuma ada satu cara. Biar aku yang melakukannya. Senior, kamu. Saat Surya hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan arus listrik mengaliri tubuhnya dan segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Detik berikutnya, perisai pertahanan energi gelap juga terbentuk di permukaan tubuh Surya, kemudian dia mulai menyerap energi gelap dengan cepat. Saat melihat pemandangan ini, Surya tertegun sejenak dan berkata dengan heran, "Ini, Senior, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu terus seperti ini, tubuhku bisa meledak. Jangan pedulikan apapun. Namamu Surya, kan? Benar, tapi, Senior, aku cuma tanya padamu, apa kamu bersedia menyelamatkan ruang bumi? Cepat jawab aku. Aku bersedia, walaupun harus mengorbankan nyawamu." "Ya," Surya menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun dia sudah memikirkan hasil seperti itu, sekarang situasi seperti itu muncul di hadapannya dan hati Surya masih enggan untuk menerimanya. Mungkinkah lulus ujian menara pagoda masih tidak bisa menyelamatkan bumi? Saat Surya berpikir, aura energi gelap yang ganas segera dikerahkan ke dalam tubuh Surya. Di antara awan, keempat orang itu langsung menyerap energi gelap. Hanya dalam 2 jam, energi gelap di lingkaran sihir kuno dilepaskan sepenuhnya. Batu-batu yang digunakan untuk membuat lingkaran sihir juga berubah menjadi bubuk. Awan hitam di langit segera terserap dan langit cerah muncul di seluruh dunia. Ketika semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi, semua awan hitam telah terserap. Pada akhirnya, hanya tersisa sebuah awan hitam seperti lingkaran sihir di atas udara. Awan hitam menghilang dengan cepat dan akhirnya menghilang sepenuhnya. 4 orang muncul di langit. Keempat orang ini memancarkan aura hitam yang kuat. Tidak lama kemudian, aura hitam diserap seluruhnya ke dalam tubuh dan 3 bayangan penguasa kegelapan. 3 bayangan tersebut bergabung menjadi penguasa kegelapan yang sebenarnya. Sebuah titik hitam muncul di dahi penguasa kegelapan, titik ini merupakan simbol Dewa Iblis. Setiap orang yang menjadi Dewa Iblis akan memiliki titik hitam di dahinya. Pada saat ini, Surya yang berdiri di 10 meter jauhnya. Sudut bibir penguasa kegelapan melengkung, kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Kamu bukan Surya." "Bagaimana kamu tahu kalau aku bukan Surya?" "Mudah saja, karena kultivator biasa nggak tahu bagaimana menghadapi Dewa Iblis, tapi kamu tahu. Itu membuktikan kalau kamu bukan Surya." Saat dia berbicara, senyuman di wajah penguasa kegelapan menghilang, digantikan oleh ekspresi kebencian. Kemudian dia berkata dengan nada dingin, "Kamu adalah Dewa Iblis. Kamu jelas tahu kalau aku bisa menjadi Dewa Iblis ke-9 setelah Baroman, tapi kamu justru menghentikanku. Dasar brengsek, apa kamu tahu kalau yang kamu lakukan itu sangat bodoh? Jika ingin menjadi Dewa Iblis, maka harus membuka lingkaran sihir kuno dan menyerap energi gelap yang paling murni. Hanya dengan menyerap sepenuhnya energi gelap ini, maka bisa menjadi Dewa Iblis sejati. Karena energi gelap ini adalah tubuh asli Dewa Iblis yang sebenarnya. Oleh karena itu, 12 lingkaran sihir kuno mewakili posisi 12 Dewa Iblis. Namun, sekarang dengan lingkaran sihir kuno yang dibuka oleh penguasa kegelapan, 20% dari energi gelap paling murni telah diserap oleh Surya. Akibatnya, Pangeran Kegelapan masih berada di setengah alam Dewa Iblis. Kecuali penguasa kegelapan bisa menyerap semua energi gelap di tubuh Surya, dia tidak akan bisa menjadi Dewa Iblis. Surya tidak menyangka bahwa senior yang tinggal di dalam tubuhnya akan berubah menjadi Dewa Iblis. Surya juga tidak berharap bahwa dia akan membantunya mencegah penguasa kegelapan menjadi Dewa Iblis. Bab 2526. Hehe, Surya mencibir dan berkata, "Menurutku, 8 Dewa Iblis sudah cukup. Mungkin, dalam beberapa ratus tahun, Dewa Iblis lainnya akan jatuh. Kalau kamu ingin menjadi Dewa Iblis, ini terlalu jauh dari rencanaku. Jadi, aku nggak akan membiarkanmu berhasil." "Kamu," penguasa kegelapan menyahut dengan getir, "kalau aku menjadi Dewa Iblis, kita bisa langsung bekerja sama. Kalau kamu nggak membiarkan aku menjadi Dewa Iblis, kamu akan kehilangan tanganmu. Ini bukan hal yang bagus untukmu. Kalau kamu membantuku menjadi Dewa Iblis dan 9 Dewa Iblis saling bekerja sama, kita bisa melahap seluruh ruang bawah." Begitu cahaya menghilang, seluruh ruang bawah akan menjadi bagian dari dimensi kekacauan.
Semua kultivator dan manusia di dimensi ini akan menjadi milik kita. Surya mengangguk, kemudian menjawab, rencanamu sangat bagus. Aku setuju dan akan membantumu menjadi dewa iblis, tapi aku punya syarat. Apa syaratnya? Katakan saja, jangankan 1 syarat, 10 syarat, 100 syarat pun akan aku penuhi. Aku akan menyetujuinya. Syaratku sangat sederhana. Biarkan aku masuk ke dalam tubuhmu dan aku akan menyatu denganmu, lalu kamu dan aku bisa menjadi dewa iblis. Dengan cara ini, kita berdua adalah dewa iblis. Bagaimana? Apa kamu bisa melakukannya? Apa? Kamu benar-benar ingin menguasaiku dan mengendalikan tubuhku. Apa kamu sedang mempermalukanku? Sahut penguasa kegelapan dengan nada marah. Penguasa kegelapan adalah orang yang tidak ingin diperbudak oleh siapapun, jadi dia lebih memilih meninggalkan jalan yang benar dan berkultivasi energi gelap. Sekarang, dia hanya perlu selangkah lagi untuk menjadi dewa iblis, tetapi dia harus diperbudak oleh orang lain. Ini merupakan hal yang sangat memalukan bagi penguasa kegelapan. Sudut mulut Surya melengkung, kemudian dia berkata, aku nggak bermaksud mempermalukanmu. Sebaliknya, aku sangat ingin bekerja sama denganmu. Mungkin, kalau bersama-sama kita bisa menjadi dewa iblis yang lebih baik. Wajah penguasa kegelapan menjadi muram dan dia menyahut dengan marah, jangan harap. Aku lebih suka nggak menjadi dewa iblis daripada diperbudak oleh orang lain. Selain itu, kamu cuma mendapatkan 20% dari energi gelap. Kekuatanmu jauh lebih rendah dari punyaku. Selama aku membunuhmu, energi gelap di tubuhmu secara otomatis akan dilepaskan. Pada saat itu, aku secara otomatis bisa menyerap energi gelap dan menjadi dewa iblis ke-9. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Penguasa kegelapan menatap Surya dari atas ke bawah, lalu kembali berkata, meskipun kamu sudah menjadi dewa iblis, sayangnya jiwamu sekarang cuma tinggal di tubuh seorang kultivator sampah. Kamu ingin mengalahkanku dengan tubuh ini. Bukankah kamu pikir itu sangat konyol? Surya menjawab, kalau begitu, apa kamu nggak ingin tahu, aku dewa iblis yang mana? Penguasa kegelapan dan Surya saling menatap, sudut matanya bergerak-gerak 2 kali, sebelum menampakkan diri. Dia menggertakkan gigi seraya mengutuk, sialan, mati saja. Saat berbicara, penguasa kegelapan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Tangannya terulur lebih dari 10 meter dan meraih leher Surya dalam sekejap. Namun, pada saat ini, tubuh Surya meledak dengan suara ledakan yang keras dan berubah menjadi aura hitam. Setelah melihat ini, Pangeran Kegelapan terkejut dan kembali tersadar. Ketika melihat lagi, Surya sudah muncul beberapa meter jauhnya. Brengsek, aku ingin kamu mati saja. Penguasa kegelapan mengulurkan tangannya dan terus meraih Surya. Surya terus menghindar. Beberapa boneka ditangkap oleh penguasa kegelapan dan meledak menjadi aura hitam. Hal ini membuat Pangeran Kegelapan makin marah. Dia tiba-tiba menarik tangannya dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Surya, mengangkat tangannya dan tiba-tiba menekan kepalanya. Mati saja. Bab 2527. Duar. Saat boneka itu meledak, pedang naga iblis menembus dada penguasa kegelapan. Surya yang sedang berdiri di belakang penguasa kegelapan, melengkungkan bibirnya dan berkata sambil mencibir, aku sudah menggunakan semua trikmu sebelumnya. Apa menurutmu itu semua berguna untuk melawanku? Setelah berbicara, Surya menarik pedang naga iblis dari dada penguasa kegelapan. Dia melihat dada penguasa kegelapan segera pulih dan lukanya hilang sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Penguasa kegelapan meraih lengan Surya dan menariknya ke bawah secara paksa di depan matanya. Dengan suara keras, boneka itu meledak, berubah menjadi gas hitam. Sialan, ini bukan tubuh aslinya. Orang ini sudah mempermainkanku. Tunggu begitu aku menemukanmu, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat ini, Surya yang sedang tergantung lebih dari 10 meter di atas penguasa kegelapan dan memasuki kondisi tak terlihat, menatap penguasa kegelapan di bawah yang sedang melihat sekeliling. Kemudian, dia berkata dalam hatinya, Senior, kenapa kamu nggak membunuhnya? Enggak, dia sudah menjadi setengah dewa iblis. Saat energi gelap mencukupi, tubuhnya akan pulih secara otomatis. Jadi, kalau ingin membunuhnya, maka harus mencoba untuk membuatnya melepaskan energi gelap di tubuhnya sepenuhnya. Kalau dia nggak melakukannya, dia nggak akan pernah bisa dibunuh.
Tapi, apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya melepaskan energi gelap di tubuhnya sepenuhnya? Cuma ada satu cara, yaitu membuatnya benar-benar marah. Cuma dengan cara ini dia bisa melancarkan serangan terkuatnya. Jadi, senior ingin sengaja membuatnya marah, begitu. Ya, bagaimanapun, penguasa kegelapan sudah melepaskan energi gelap. Kalau dia mencoba melahap energi gelap itu lagi, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Itu benar, jadi setelah penguasa kegelapan melepaskan energi gelap, nggak peduli berapa banyak, kamu harus melahap semua energi yang dia keluarkan secepat mungkin. Tapi, kalau begitu, bukankah aku akan menjadi dewa iblis lainnya? Memikirkan hal ini, Surya merasa sangat terkejut. Bagaimanapun, dewa iblis adalah sosok yang sangat kuat. Surya awalnya berpikir, hanya dengan mencapai ruang atas dan menjadi kultivator terbaik ruang atas, baru dia akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan dewa iblis. Namun, Surya tidak menyangka bahwa dirinya juga akan berhubungan dengan dewa iblis di ruang bawah ini. Nggak bisa, kamu nggak perlu berpikir terlalu banyak. Menjadi dewa iblis nggak semudah yang kamu kira. Energi gelap cuma salah satu syarat untuk menjadi dewa iblis dan masih ada syarat lain. Kalau semua syarat terpenuhi, seorang kultivator baru bisa menjadi dewa iblis. Setelah berbicara, Surya mengangkat tangannya, lalu bola aura hitam muncul di tangannya. Detik berikutnya, aura hitam itu perlahan mengembang dan berubah menjadi boneka yang persis seperti Surya. Ternyata kamu ada di sini. Penguasa kegelapan melintas, mendatangi boneka itu dan menyerang boneka itu dengan pedangnya. Dalam sekejap, boneka itu muncul di belakang penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan sepertinya sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya dan tiba-tiba berbalik, menyerang boneka itu dengan pedangnya. Detik berikutnya, boneka itu mengangkat pedang naga iblisnya dan memblokir serangan pangeran kegelapan, lalu tubuh pangeran kegelapan segera mundur beberapa meter. Pada saat yang sama, sebuah pedang hitam menusuk tubuh penguasa kegelapan lagi, menembus dari belakang dan keluar dari dada. Beberapa tetes darah hitam jatuh. Surya mencibir sambil berkata, "Jadi, kali ini kamu masih salah menebak. Kalau kamu masih dengan tubuh fisikmu, barusan kamu sudah mati dan sekarang kamu mati lagi untuk kedua kalinya. Sialan, pergi dari sini." Penguasa kegelapan meraih pedangnya, tiba-tiba berbalik dan menyerang Surya di belakangnya dengan pedangnya. Kali ini, Surya memasuki kondisi tak terlihat lagi dan menghilang tanpa jejak. Bab 2528. Penguasa kegelapan melihat sekeliling dengan ekspresi garang dan berkata dengan nada kebencian, "Brengsek, kalau kamu mampu keluarlah saja dan jangan bersembunyi sepanjang waktu. Apa kamu ingin menjadi kura-kura selama sisa hidupmu?" Dewa iblis yang terhormat itu ternyata cuma seorang pengecut. Apa kamu nggak takut masalah ini akan menyebar dan membuat orang lain menertawakanmu? Saat ini, suara Surya datang dari langit, "Aku sudah lama jatuh dari langit. Nggak banyak orang di dunia ini yang tahu identitasku. Sekarang, aku cuma bisa tinggal di tubuh kawan kecil ini. Aku bertarung denganmu sebagai kawan kecil ini, bagaimana orang lain bisa menertawakanku? Khawatirnya mereka cuma akan menertawakanmu, kan? Jangan lupa, tadi saat bertarung, kamu mengejek kawan kecil sebagai kultivator sampah dari ruang bawah." Seorang kultivator di setengah alam dewa iblis ditahan oleh seorang kultivator sampah dari ruang bawah dan nggak bisa menang. Kalau hal ini menyebar, khawatirnya kamu yang akan kehilangan reputasimu, benar. Cukup, penguasa kegelapan berteriak dengan marah dan mengumpat, "Sialan, aku nggak akan pernah membiarkanmu lepas dari tanganku. Kali ini, aku pasti akan membunuhmu." Setelah berkata demikian, penguasa kegelapan memancarkan aura hitam ke seluruh tubuhnya. Aura hitam ini dengan cepat menyebar, membentuk ruang kegelapan dan menutupi langit dalam radius ratusan meter. Tidak lama kemudian, Surya muncul di tengah ruang kegelapan ini. "Halo kawan, ternyata kamu ada di sini. Cari mati." Penguasa kegelapan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Surya. Surya juga bergegas menuju penguasa kegelapan. Saat keduanya hampir bertabrakan, Surya meninju dan seekor naga emas terbang keluar, menyerang ke arah penguasa kegelapan. Detik berikutnya, penguasa kegelapan mengangkat pedang hitam di tangannya untuk melawan, tetapi naga emas itu tiba-tiba menghilang, sesaat kemudian, dia muncul di belakang penguasa kegelapan.
Sebelum penguasa kegelapan sempat bereaksi, naga emas itu tiba-tiba menembus tubuh penguasa kegelapan bagian belakang dan keluar dari dadanya. Roar, duar, diiringi dengan raungan naga, tubuh penguasa kegelapan meledak dan energi gelap yang kuat meledak dan menyebar. Penguasa kegelapan menatap naga emas di depannya, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, naga emas itu berubah menjadi bubuk dan menghilang. Penguasa kegelapan, rasakan ini. Surya menusukkan tombak naga biru di tangannya ke arah penguasa kegelapan. Pada saat ini, sebuah lubang hitam besar muncul di dada penguasa kegelapan. Pusaran energi gelap terus berputar di dalam lubang tersebut. Melihat tombak naga biru terbang ke arahnya, Pangeran Kegelapan segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Setelah merasakan aura energi Pangeran Kegelapan, ujung tombak naga biru mulai langsung menyerap energi gelap dan berubah menjadi naga biru. Roar! Sebelum naga biru bisa mengaum, penguasa kegelapan mencengkeram lehernya. Dengan kekuatan tiba-tiba, naga biru itu meledak dan berubah menjadi bubuk. Penguasa kegelapan kemudian berkata dengan ekspresi kebencian, "Cukup, sepertinya nggak ada pilihan lain. Kalau begitu, aku cuma bisa melahapmu, Surya. Mulai sekarang, kamu dan aku bisa menjadi satu." Setelah berbicara, energi gelap yang kuat meletus dari tubuh penguasa kegelapan dan membentuk bola aura hitam besar di langit. Bola aura hitam ini membungkus Surya dengan erat di dalamnya. Semua energi gelap di dalam ruang tersebut segera diserap oleh bola energi tersebut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, hanya Surya yang tersisa di dalam bola energi itu. Saat ini, Surya bertanya dengan panik, apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin melahapmu dan menjadikanmu bagian dari dirinya. Sayangnya, dia nggak tahu kalau aku ada di sini. Karena aku sudah ada di sini, semuanya akan berbeda. Bab 2529. Surya, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Senior, silakan beritahu aku. Tunggu sebentar, gunakan misteri kegelapan yang sudah kamu pahami. Apapun yang terjadi, lahap energi gelap di sekitarmu secepat mungkin. Karena dia ingin melahapmu, lebih baik lahap dia balik dan lihat siapa yang bisa melahap siapa. Semburan aliran listrik mengalir ke seluruh tubuh dan Surya kembali menguasai tubuhnya. Melihat bola energi gelap yang menyusut, Surya menutup matanya, merapalkan mantra di mulutnya dan mengeluarkan misteri kegelapan, lalu mulai melahap energi gelap. Dengan sedikit pemahamanmu itu, apa kamu juga ingin melahapku? Bola energi gelap itu makin mempercepat kontraksinya dan tekanan besar datang dari sekeliling, sepertinya hendak menghancurkan Surya menjadi bubuk. Namun, pada saat ini, aura energi abu-abu terpancar dari sarung tangan cahaya yang dengan cepat menutupi seluruh tubuh Surya, membentuk perisai pertahanan energi abu-abu yang sedikit lemah. Tiba-tiba, tekanan kuat sebelumnya, benar-benar hilang. Surya menghela napas lega dan mulai merapalkan mantra tanpa henti untuk menyerap lebih banyak energi gelap. Namun, hanya dalam beberapa menit, Surya menemukan bahwa kecepatan penyerapan energi gelap di tubuhnya telah meningkat puluhan kali lipat. Surya tiba-tiba tertegun, karena dia tahu ini bukan energinya sendiri. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat perisai pertahanan abu-abu di permukaan tubuhnya. Saat ini, suara di benaknya muncul kembali, "Jangan ragu, kalau enggak, kamu dan aku akan mati di sini, cepat." Mendengar ini, Surya tidak berani ragu lagi, buru-buru menutup matanya dan mulai segera menyerap energi gelap di sekitarnya. Hanya dalam 1 menit, penyerapan energi gelap Surya mencapai ratusan kali lipat. Setelah 2 menit, itu mencapai 500 kali lipat. 5 menit kemudian, mencapai 1000 kali lipat. Pada saat ini, bola energi gelap sepertinya telah mengetahui niat Surya dan mulai menyusut dengan cepat. Namun, penyerapan energi gelap Surya masih 1000 kali lebih cepat. Dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk menyerap energi gelap sepenuhnya. Namun, sekarang kecepatan penyusutan bola energi gelap telah meningkat puluhan kali lipat. Jika situasi ini terus berlanjut, bola energi gelap akan membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membuat dirinya sepenuhnya menjadi bubuk. Dengan berkah kekuatan yang sangat besar, saat bola energi gelap menyentuh kulitnya, Surya tahu bahwa dia pasti akan berubah menjadi bubuk. Jika demikian, maka segala usahanya akan sia-sia. Namun, sekarang tidak ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Surya mengingat kata-kata seniornya,
menggertakkan gigi, mengambil keputusan dan mulai menyerap energi gelap dengan kecepatan tinggi dengan fokus. Hanya beberapa detik kemudian, pemandangan menakjubkan muncul. Surya dapat merasakan dengan jelas penyerapan energi gelap di tubuhnya mencapai 100.000 kali dalam sekejap. Dalam beberapa detik berikutnya, kenaikannya makin cepat, hingga akhirnya mencapai 1 juta kali lipat. Bola energi gelap langsung menyerap energi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika penguasa kegelapan mengetahui niat Dewa Iblis, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, semua energi gelap pada bola energi gelap akan dilahap dan langit menjadi cerah. Cahaya putih muncul di depan matanya, Surya membuka matanya dengan penuh semangat seraya berkata, "Senior, kita berhasil. Kita melahap semua energi gelap penguasa kegelapan." Nggak bisa, aku sudah nggak tahan lagi. Surya, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Aku harap kamu menyetujuinya. Ada apa? Senior, silakan beritahu aku. Aku nggak bisa mengendalikan semua energi gelap sendirian, jadi aku akan mengerahkan 10% ke tubuhmu dan untuk sementara aku akan menyimpannya bersamamu. Tentu saja, kalau kamu ingin memakainya, kamu bisa memakainya sesuka hati. Bab 2530. Tapi, senior, kamu. Nggak ada tapi, jangan bicara banyak omong kosong, aku cuma ingin bertanya kamu setuju atau enggak. Surya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Dewa Iblis Senior, tetapi menyelamatkan bumi adalah keinginannya sendiri. Sekarang, Surya tidak terlalu peduli lagi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, Senior, aku setuju. Kalau begitu aku merasa lega." Detik berikutnya, Surya merasakan energi gelap yang kuat dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan cepat. Kekuatan energi ini melebihi imajinasi Surya. Pada saat yang sama, energi gelap terpisah dari tubuh Surya dan membentuk menjadi sebuah sosok. Akhirnya, seorang pria tampan muncul di hadapan Surya. Melihat ekspresi kesakitan Surya, wajah pria itu berubah dan dia berkata, "Sepertinya kamu nggak bisa menahan 10% dari energi gelap ini. Biarkan aku membantumu." Setelah berkata demikian, pria itu merapalkan mantra, lalu lingkaran sihir segel hitam muncul di udara. Detik berikutnya, pria itu langsung mengarahkan lingkaran sihir segel itu ke tubuh Surya. Lingkaran sihir segel ini segera melahap energi gelap di tubuh Surya. Tiba-tiba, Surya merasa tekanan di tubuhnya makin melemah. Setelah beberapa menit, semua tekanan menghilang dan Surya kembali normal. Saat mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, Surya menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, "Senior, terima kasih banyak." Sudut mulut pria itu melengkung, lalu menjawab, "Kamu nggak perlu berterima kasih padaku. Ini memang pantas kamu dapatkan dan ini adalah hadiahku untukmu. Sekarang, aku sudah menyegel 10% energi gelap di tubuhmu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu cuma perlu meminjam 10% dari energi gelap ini. Setelah kekuatanmu meningkat di masa depan, segelnya akan terangkat secara bertahap. Saat kamu bisa meminjam 10% energi gelap, aku akan muncul lagi dan mengambil bagian energi gelap ini. Bagaimana menurutmu?" "Bagus sekali." Surya mengangguk. Faktanya, Surya berharap pria itu bisa langsung menghilangkan 10% energi gelap di tubuhnya. Namun, tidak ada kultivator yang bersedia menjadi kultivator lemah. Semua ingin menjadi lebih kuat. Karena Surya dapat meminjam 10% energinya, itu merupakan sumber daya yang bagus untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Surya rela menyimpan 10% energi gelap ini di dalam tubuhnya. Pria itu menepuk bahu Surya sambil berkata, "Kalau begitu, hubungan kita jelas. Berusahalah dan jadilah dirimu sendiri." Setelah berkata demikian, pria itu berbalik untuk pergi. Surya melihat ke belakang pria itu dan tak kuasa untuk tidak berteriak, Senior, aku belum bertanya. Siapa namamu?" Mendengar ini, pria itu berhenti, menoleh ke arah Surya, tersenyum padanya dan menjawab, "Eksistensiku sudah terlalu lama, aku juga sudah lama lupa namaku, tapi aku suka negara Aerovia. Aku sudah bepergian ke negara Aerovia selama ratusan tahun, jadi aku memberi namaku dengan nama orang negara Aerovia. Panggil saja aku Govi Sahala." "Govi Sahala, Senior Govi, kapan kita bisa bertemu lagi?" Govi tersenyum pada Surya dan menyahut, "Kamu nggak perlu banyak bertanya lagi.
Begitu takdir datang, secara otomatis kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, Govi berubah menjadi bayangan, terbang ke langit, berubah dan menghilang tanpa jejak. Bab 2531. Govi Sahala. Surya mengerutkan kening dan bergumam dengan suara pelan. Saat berada di negara Aerovia, Surya menerima banyak barang antik yang mengandung energi unik. Asal-muasal barang antik tersebut juga menjadi subjek penelitian Surya. Secara kebetulan, Surya menemukan nama klan besar di zaman kuno ribuan tahun yang lalu, pada sebuah barang antiknya. Klan besar ini mulai berkultivasi sejak zaman dahulu. Menurut rumor yang beredar, pada masa itu klan besar ini banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi negara Aerovia. Bahkan, dikabarkan bahwa selama cara-cara yang disebutkan di atas dilakukan sesuai dengan metode kultivasi yang ada, maka anggota dari klan tersebut dapat berumur panjang hingga 10.000 tahun. Jika catatan ini benar, maka kemungkinan besar klan besar ini masih ada hingga saat ini, tetapi mereka menyembunyikan identitasnya. Sementara itu, klan ini adalah klan dengan nama marga kuno. Dewa iblis ini bersedia memberi dirinya nama dari klan bermarga kuno. Hal ini benar-benar mengejutkan Surya. Mungkin, ribuan tahun yang lalu, dewa iblis ini memiliki hubungan khusus dengan orang-orang dari klan bermarga kuno. Bagaimanapun juga, Govi lah yang mengalahkan penguasa kegelapan, bukan Surya sendiri. Oleh karena itu, Surya mengetahui kekuatannya dengan sangat baik. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar, saat ini dia masih jauh di belakang dewa iblis yang sebenarnya. Sekarang, penguasa kegelapan telah terbunuh dan energi gelap di bumi telah diserap. Sekarang bumi mulai bangkit secara bertahap. Percaya saja bahwa selama hati manusia dapat menjaga kebenaran dan kebaikan, cepat atau lambat bumi akan bangkit dan bisa menjadi dunia cahaya. Sekarang, saatnya Surya melakukan urusannya sendiri. Untuk menghadapi penguasa kegelapan, Surya menghentikan misinya untuk menemukan pecahan kaldron naga. Sekarang penguasa kegelapan sudah mati, sekarang saatnya Surya kembali ke pulau tanpa nama di Pantai Alik dan menemukan pecahan kaldron naga ke-6 yang hilang di sana. Kini kekuatan kultivasi Surya sudah meningkat. Dia tidak perlu lagi meminjam alat terbang dan langsung mengontrol aura naganya untuk terbang di udara. Hanya dalam 2 jam, dia kembali ke pulau tanpa nama yang berada di garis Pantai Alik. Kapal sipil itu masih berlabuh di pantai. Surya melihat-lihat, berjalan menuju hutan dan segera menemukan batu itu. Saat berdiri di sana, Surya melihat cahaya dari lingkaran sihir misteri yang memancar dari batu. Surya mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, lingkaran sihir misteri ini belum menghilang. Bukankah senior Jirano bilang kalau setiap jalur dunia hanya dapat dimasuki 1 kali? Apakah masih bisa memasuki dimensi lingkaran sihir misteri lagi? Saat memikirkan hal ini, Surya langsung melepaskan aura naga tanpa ragu-ragu. Surya tahu betul bahwa kecepatan waktu dalam dimensi lingkaran sihir misteri 100 kali lipat dari dunia luar. Bahkan aura energinya juga 1000 kali lipat dari dunia luar. Setelah berkultivasi di sana selama 100 tahun, ruang bumi hanya bertahan selama 1 tahun. Oleh karena itu, jika dapat memasuki dimensi lingkaran sihir misteri lagi dan berkultivasi di sana, pasti dapat meningkatkan kekuatan Surya dengan cepat. Tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan seperti itu. Ketika Surya memikirkannya, cahaya lingkaran sihir misteri juga menghilang. Lingkaran sihir misteri merasakan aura naga yang memancar dari tubuh Surya, lalu cahaya keemasan berubah menjadi bubuk dan menyebar. Pecahan kaldron naga ke-6 tiba-tiba muncul di atas batu. Ternyata begitu. Surya menghela napas, berjongkok dan mengambil pecahan kaldron naga, lalu dia berkata dengan lembut, pantas saja aku belum bisa menemukannya. Ternyata tersembunyi di sini. Detik berikutnya, Surya melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyerbu pecahan kaldron naga. Dia segera melihat adegan di mana pecahan kaldron naga ke-7 muncul. Detik berikutnya, kesadaran spiritual yang tersisa di pecahan kaldron naga menghilang dan Surya kembali ke dunia nyata. Surya mengeluarkan tas kain dari ruang penyimpanan, membukanya dan melihat pecahan kaldron naga di dalam tas. Surya merasa getir di hatinya, lalu memasukkan pecahan kaldron naga ke-6 ke dalamnya. Sambil menyingkirkan tasnya, Surya berkata pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, pasti ada hasilnya.
Saat kembali ke pantai lagi, Surya mengemudikan kapal sipil dan kembali ke garis pantai Alik. Setelah mengembalikan kapal sipil tersebut ke pemilik kapal, Surya meninggalkan Alik. Bab 2532. Kali ini, tempat yang dituju Surya bernama Pegunungan Lambert. Pegunungan Lambert terletak di utara Hores, sebuah negara kecil yang dekat dengan Samudra Arktik. Di sini, terjadi badai salju lebat sepanjang tahun dan jumlah penduduknya sedikit. Ada rumor bahwa muncul manusia salju. 3 jam kemudian, Surya tiba di Pegunungan Lambert, terbang di langit dan mencari pemandangan familiar di bawah. Sore harinya, Surya menemukan gua tersebut. Saat memasuki gua, Surya bertemu dengan 2 kultivator di dalam. Mereka menggunakan lingkaran sihir untuk membuka pintu ke 3 dimensi yang berbeda. Meskipun kedua orang ini sangat kuat, mereka juga dapat memanggil monster dimensi lainnya untuk membantu menyerang Surya. Namun, Surya tidak lagi seperti dulu. Dia langsung membunuh mereka berdua, memutus lingkaran sihir dan memperoleh pecahan kaldron naga ke-7. 3 hari kemudian, Surya menemukan pecahan kaldron naga ke-8 di Seburi. Setelah mandi di hotel, Surya mengeluarkan pecahan kaldron naga ke-8 untuk mendeteksi pecahan kaldron naga ke-9. Ketika melepaskan kekuatan pikirannya, Surya tidak mendeteksi informasi apapun dari pecahan kaldron naga ke-8. Saat menyadari hal ini, Surya mengerutkan keningnya. Kenapa aku nggak bisa menemukannya? Bukankah Wilon dan yang lainnya bilang kalau menemukan pecahan kaldron naga pertama, akan mengetahui keberadaan pecahan kaldron naga berikutnya? Selama ini, 8 pecahan kaldron naga semuanya sudah ditemukan. Kenapa pecahan kaldron naga ke-9 nggak bisa ditemukan? Surya merasa sangat aneh. Setelah beberapa kali mencoba, Surya memutuskan bahwa pecahan kaldron naga ke-8 tidak menyimpan informasi posisi apapun. Hal ini membuat Surya merasa sangat kesulitan. Tiba-tiba, Surya teringat bahwa dia pernah menghubungkan lokasi beberapa pecahan kaldron naga menjadi beberapa garis. Sekarang dia telah menemukan 8 pecahan kaldron naga, dia secara otomatis dapat menemukan 8 posisi berbeda di peta. Selama 8 posisi ini terhubung, dia mungkin dapat menemukan lokasi pecahan kaldron naga ke-9. Memikirkan hal ini, Surya tidak ragu-ragu lagi dan mengeluarkan peta. Setelah menelusuri lokasi ditemukannya 8 pecahan kaldron naga, dia mulai menghubungkan garis-garis tersebut. Akhirnya, Surya menemukan bahwa meskipun bentuk naga telah digambarkan secara kasar, masih ada sebagian besar area di mana lokasi pecahan kaldron naga tidak dapat ditentukan. Jika mencari seperti ini, sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat mustahil untuk menemukan pecahan kaldron naga ke-9. Mungkinkah ada syarat lain untuk menemukan pecahan kaldron naga ke-9? Saat memikirkan hal ini, Surya langsung mengambil ponsel dan menghubungi nomor Wilon. Halo, Wilon. Surya, kudengar kamu menyelamatkan seluruh dunia. Aku sangat bahagia untukmu. Terima kasih, Wilon. Aku punya pertanyaan padamu, apa kamu tahu keberadaan pecahan terakhir dari kaldron 9 naga? Apa yang kamu maksud tentang pecahan kaldron naga ke-9? Iya, Wilon, apa kamu tahu keberadaan pecahan kaldron naga ke-9? Nggak tahu, tapi ketua pernah bilang kalau menemukan pecahan kaldron naga pertama, maka bisa menemukan 8 pecahan kaldron naga berikutnya. Keberadaan pecahan kaldron naga ke-9 seharusnya ada di atas pecahan kaldron naga ke-8. Benarkah? Tapi kenapa aku nggak menemukan keberadaan pecahan kaldron naga ke-9 di atas pecahan kaldron naga ke-8? Sungguh, kalau begitu aku nggak tahu. Mungkin kamu bisa mencobanya beberapa kali lagi. Menurutku selama kamu bekerja keras, cepat atau lambat kamu akan bisa menemukan keberadaan pecahan kaldron naga ke-9, bersambung ke bab 2533. Terima kasih.